Berkaitan dengan ibu ada larangan khusus durhaka kepada ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an uquqil ummahat, durhaka sama ibu. Kenapa kok tidak kepada kedua orang tua? Nah, kita dilarang durhaka kepada orang tua kita. Tapi kepada ibu kita lebih dahsyat lagi. Para ulama menjelaskan kenapa? Karena kehormatan mereka lebih di atas ayah. Kenapa? Karena biasanya kedurhakaan anak kepada ibu itu lebih daripada kepada ayah. Karena ibunya lemah. Anaknya bisa bantah. Anaknya bisa melawan. Kalau sama bapaknya dia masih takut. Kemudian karena kebanyakan kedurhakaan terjadi, itu anak kepada ibunya. Ahibati fillah. Ahmad Al-Abbar, dia pernah mau menuntut ilmu kepada Qutaibah ibn Sa'id. Mau belajar ilmu hadis. Ibunya tidak memberikan izin kepada dia. Ya sudah. Dia terus menjaga ibunya sampai ibunya meninggal dunia. Kemudian dia hendak belajar kepada Qutaibah setelah ibunya meninggal dunia. Ternyata Qutaibah sudah meninggal dunia. Tapi Allah akan mencatat kebaktian itu anak kepada ibunya. Sa'id ibn Amir, dari kalangan salafus saleh, dia bercerita, bata akhi Umar yusolli. Suatu malam, kita ini lagi ngerawat ibu kita. Saudaraku yang namanya Umar sholat malam. Wabittu aghmizu qadama ummi. Dan aku di malam itu nggak sholat malam. Aku pijetin kaki ibuku. Aku nggak sholat malam. Tapi aku tidak mau digantikan pijetnya kaku kepada ibuku dengan sholat malamnya Umar. Enggak. Supaya antum tahu pahala berbakti sama orang tua. Antum sedang sholat sunnah, dipanggil sama ibunya, putuskan sholat sunnah. Lagi sholat, Allahu Akbar, sholat duha di dalam kamar. Ibunya mengatakan, ya Umar, berhenti sholat. Datangi ibunya. Sampai sebesar itu hak orang tua kita. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah kedatangan seseorang. Dia cerita. Ya Amirul Mukminin, ummi ajuz kabira. Ibuku itu sudah sepuh. Sudah tua renta, ana matiyatuha. Dulu nggak ada kursi roda. Nggak ada kursi roda pada masa itu. Yang ada, aku ini menjadi tunggangan ibuku. Ibuku naik di punggungku. Dan aku berusaha untuk melakukan segala yang dilakukan ibuku dulu kepadaku ketika aku kecil. Kadangkala dia harus merawat ibunya, membersihkan ibunya. Orang ini bertanya kepada Amirul Mukminin, mengatakan, "Fahal addaitu syukraha?" Apakah aku sudah membalas budi ibuku dengan cara aku melakukan itu semua? Apa kata Umar bin Khattab? La. Lima ya Amirul Mukminin, kenapa tidak? Bukankah aku sekarang melakukan seperti yang dilakukan ibuku kepadaku? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innaka taf'alu dzalika biha wa anta tatamanna mautaha likai tastarih. Engkau melakukan itu kepada ibumu sekarang dengan harapan ibumu segera mati agar engkau istirahat dari merawat ibumu. Sedangkan ibumu dulu merawatmu ketika engkau sakit, ketika engkau kecil, dia berharap engkau hidup. Sedangkan sekarang engkau berharap ibumu mati. Maka nggak sama. Itu cerita Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab punya cerita juga. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Bahwa ada seorang lelaki
yang menggendong ibunya tawaf. Dia bawa ibunya di negeri Yaman atau dari negeri Iran sana. Dia bawa ibunya untuk berhaji. Dia bawa tawaf ibunya di sekitar Ka'bah. Lalu dia berjumpa dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Sambil dia bersenandung. Inni ana ba'iruhal mudhallal. In uz'irat rikabuha lam uz'ar. Aku ni tunggangan ibuku yang sangat sopan, yang sangat santun. Kalau ditakut-takutin onta-onta itu kabur, kalau aku nggak pernah kabur. Lalu dia berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Mengatakan, atarani jazaituha. Menurutmu apakah aku sudah membalas budi ibuku? Abdullah bin Umar mengatakan, la wala bitalqatin min talaqatiha. Engkau belum membalas dia. Satu rasa sakit ibu. Subhanallah jemaah. Ketika melahirkan. Wanita itu merasakan sakit. Allahu Akbar jemaah. Satu rasa sakit dia ketika mau mengeluarkan engkau dari perutnya. Itu belum engkau balas. Bagaimana dengan kebaikan-kebaikan ibumu yang lain? Bagaimana dengan air susu yang engkau susu? Wallahi jemaah. Kadang-kala masih ada anak yang durhaka sama ibunya. Lupa dengan kebaikan ibunya. Kalau antum dipinta untuk membayar air susu ibu antum. Seluruh yang ada di kota Semarang ini. Kalau antum berikan kepada ibu antum. Antum belum membalasnya. Lalu antum merasa sudah berbuat baik. Hanya mengasih duit 1 juta, 2 juta, 3 juta kepada ibumu tiap bulan. Jangan sampai antum lupa. Ahibati fillah. Ketahuilah tatkala seorang anak sudah menikah. Kemudian dia punya anak, pangkatnya berubah. Oke, pangkat dia menjadi suami. Pangkat dia menjadi ayah buat anaknya. Tapi di hadapan orang tuanya, pangkat dia tetap anak. Nggak akan berubah. Walaupun antum menjadi bos, walaupun antum menjadi jenderal, ketika antum pulang menjumpai orang tua antum, pangkat antum adalah nak.